Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang bernama Kembalinya Sang Pemburu Kelas Terendah. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silakan cek di playlistnya ya. By the way, sebelumnya Mimin mau ngucapin terima kasih buat yang terhibur yang udah traktir Mimin kopi dan juga mensupport channel ini. Makasih banyak, semoga rezekinya dilipat gandakan dan terus diberikan kesehatan sehingga bisa terus beraktivitas seperti biasanya, amin. Dan juga makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah Gangrim mengatakan penolakannya, gadis di hadapannya langsung terlihat canggung. Sebab tadinya pikir gadis itu mereka berdua sangat cocok. Tapi Gangrim harus terus melakukan sandiwaranya dan mengatakan bahwa Soah bisa melakukannya dengan siapapun. Setelah itu, pemuda ini pun izin pergi. Pada saat itu, Soah justru berteriak dan meminta bantuannya meski mereka tidak bisa berburu bersama dalam satu tim. Akhirnya dengan berat hati, Seo Gangrim menjawab iya. Di salah satu ruangan terdapat spot untuk mengambil satu supply box. Saat dibuka, box itu berisi senjata dan persediaan obat-obatan. Gangrim berpikir bahwa jadi train tidak begitu buruk, sebab dia bisa mendapatkan beberapa item. Sementara itu untuk memperoleh item-item tersebut cukup sulit. Selain itu, obat-obatan untuk penyembuhan pun cukup mahal dan pihak agensi akan terus memberikannya untuk para peserta. Dia benar-benar merasa ini cukup bagus. Gangrim sedang mengikat pedang di pinggangnya saat seorang pria berteriak memintanya untuk menunggu. Rupanya itu adalah Gokjun yang meminta ditunggu sebagai satu-satunya rekan. Senyumnya yang cerah dan ucapannya yang terdengar akrab membuat Gangrim sedikit risih. Apalagi mengingat kejadian ini tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Gangrim ingin mengabaikannya dan berpura-pura tidak dengar saja. Namun Gokjun sangat keras kepala. Dia mengejar Gangrim dan menarik bahunya untuk mencari perhatiannya. Kemudian dia meminta Gangrim untuk bergabung dengannya agar mereka bisa menjadi dua protagonis utama dalam cerita. Seperti sebelumnya, Gangrim menggelengkan kepala dan menolak tawaran itu. Dia berkata ingin pergi sendirian saja. Demi meyakinkan Gangrim, Gokjun berkata bahwa dia tidak akan menyusahkannya sebab dia kuat. Senyum sumringah dari Gokjun sangat mengatakan ini sama sekali tidak merubah pikiran Gangrim. Sebab Gangrim tahu Gokjun selalu mengategorikan orang-orang bagai karakter dalam novel, seperti protagonis, karakter pendukung, dan juga figuran. Gangrim masih ingat dengan jelas, di kehidupan sebelumnya Gokjun memperlakukan dirinya seperti figuran dan menatapnya dengan rendah. Jadi Gangrim berpikir bahwa mungkin saja di kehidupan sekarang Gokjun salah menyangka bahwa Gangrim sosok yang kuat. Lalu Gangrim memegang dagunya sambil berpikir memang lebih mudah kalau punya rekan yang kuat. Di sisi lain, kepalanya membayangkan Shin Soah yang kuat, tapi tidak akan baik kalau Soah bersamanya. Jadi dia tidak bisa membawa Soah. Sementara itu di sisi lain kepalanya ada Gokjun. Karena menurutnya tidak masalah jika terjadi sesuatu pada Gokjun, maka Gangrim menerima tawaran Gokjun untuk pergi bersamanya. Mendengar keputusan Gangrim, pemuda itu langsung berlari mengambil supply box dengan penuh semangat. Saat mengambil supply box, kebetulan ada Soah. Pemuda ini masih saja mengumbar senyum dan bergumam sendiri selagi mengambil supply box. Tapi mendadak, dia bertanya pada Soah, mengapa gadis itu terus memandangnya dengan sorot mata tajam. Senyum di wajah Gokjun langsung sirna saat mengatakan bahwa Soah nampak marah karena dia bukanlah hero yang dipilih oleh Gangrim. Kemudian Gokjun langsung pergi setelah mengatakan itu. Sementara Soah memilih diam, tidak menanggapi ucapan pemuda yang sedikit aneh tersebut. Saat pintu gerbang besar itu terbuka, keberadaan para monster dapat dirasakan. Kemudian layar sistem memberitahukan saat Seo Gangrim dan Gokjun masuk. Mereka masuk ke lantai tiruan dari Knife Mountain of Hell. Di dalam tempat ini semua ruangan terhubung dengan 4 lorong. Di setiap lorong dan ruangan terdapat demonic monster, perangkap, bahkan zona aman. Mereka pun diminta untuk mencari jalan keluar yang benar. Di tengah ruangan itu, Gangrim dan Gokjun berdiri melihat sekitar lebih dulu. Gangrim bertanya-tanya apakah struktur bangunan dan jalannya sama dengan di kehidupan masa lalu. Jadi saat mereka berjalan menyusuri lorong, nyaris saja Gokjun ditusuk pedang dari jebakan di lantai. Untungnya Gangrim menarik pemuda cerewet itu dengan cepat, sehingga Gokjun selamat dari mara bahaya.
Bukannya ketakutan, setelah nyaris ditusuk pedang besar yang tajam, Gokjun justru tersenyum senang dengan mata berbinar melihat jebakan klasik itu. Xiao Gangrim langsung meninggalkan Gokjun karena dia malas mendengarkan ocehan yang tidak penting dari pemuda itu. Mereka sudah menyusuri lorong untuk waktu yang cukup lama. Sejak jebakan pertama yang nyaris menusuk Gokjun tadi, mereka berdua belum pernah terkena perangkap lagi. Jelas, Gokjun langsung menganggap bahwa Gangrim sangat beruntung sekarang ini. Tapi Gangrim menepis anggapan itu, sebab tidak berapa lama terdengar sesuatu yang aneh dari lorong depan mereka. Rupanya ada segerombolan skeleton ghost di ruangan depan mereka. Makhluk ini adalah monster dari tulang manusia. Mereka menginginkan daging manusia. Monster ini memiliki pendengaran yang buruk dan sedikit sensitif terhadap cahaya. Gokjun terlihat senang menjumpai monster ini, sebab menurutnya monster ini lebih kuat dari insek. Selagi Gokjun bicara, Gangrim menggunakan kekuatan apinya untuk menyerang monster itu. Melihat lawan sudah datang, monster itu pun segera berlari mengejar mereka masuk ke dalam lorong. Gokjun berkata bahwa jalan masuknya terlalu kecil. Kalau monster itu berkumpul menghalangi jalan, maka monster-monster itu tidak akan bisa keluar. Gokjun berpikir Gangrim sangat pintar sekarang ini. Bukannya senang dipuji seseorang, Gangrim justru menyuruh Gokjun pergi jika terus berbicara. Mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan yang sengit melawan para monster tengkorak. Gangrim dengan sigap menancapkan pedang di tembok. Kemudian dia melayang dan menendang para monster tengkorak itu sekaligus. Sementara itu Gokjun berlari maju. Dia tidak akan membiarkan Gangrim menghabisinya sendirian. Jadi dia pun melawan para monster tengkorak itu dengan cepat dan tangkas. Gokjun berpikir pertarungan ini sangat seru. Pikirannya benar-benar sudah tidak beres, sebab hanya orang gila yang akan terlihat senang saat sedang bertarung. Sampai akhirnya mereka sudah mengalahkan monster-monster itu di beberapa room. Gokjun mulai bosan, sebab mereka terus bertemu monster di setiap ruangan. Gokjun menduga mereka sudah mengalahkan lebih dari 100 monster. Kemudian Gangrim bertanya apakah pemuda itu lelah. Gokjun menjawab tidak, sebab lawannya cuma demonic monster yang lemah. Gokjun bercerita kalau dia belajar bertarung dengan pedang untuk berjaga-jaga kalau suatu saat dia pergi ke dunia lain atau transmigrasi ke dalam buku. Lagi-lagi Gangrim dibuat heran hingga menghela napas berat mendengar ucapan Gokjun. Tapi mendadak Gokjun menanyakan sesuatu yang membuat Gangrim terkejut bukan kepalang. Gokjun penasaran apakah Gangrim adalah seseorang yang diregresi atau direinkarnasi. Gokjun bertanya dengan sorot mata tajam yang terlihat sangat penuh rasa curiga. Gangrim mencoba menyangkal hal itu dengan mengatakan bahwa dia ingin Gokjun pergi jika terus mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tapi Gokjun malah tersenyum senang sebab menduga penyangkalan Gangrim sebagai pembenaran. Kemudian Gangrim mendorong Gokjun agar berjalan lebih dulu. Dia meminta Gokjun berhenti menghabiskan waktu dan menyuruhnya pergi untuk memimpin jalan. Sambil berjalan, Gokjun terus mendesak Gangrim, sebab menurutnya Gangrim itu unik. Dia terlalu tenang menghadapi musuh dan beradaptasi dengan cepat. Bahkan Gangrim terlihat tidak takut pada demonic monster. Untuk menyangkal hal ini, Gangrim mengatakan dia sering melihat hantu saat kecil, jadi dia sudah tidak kaget saat melihat monster. Gokjun mencoba menggali informasi lagi dengan mengatakan bahwa dia sangat penasaran dengan masa lalu Gangrim. Dia ingin Gangrim menceritakan masa lalunya saat mendadak lantai di bawah mereka bergetar dan Gangrim terjatuh. Suasana menjadi kacau saat Gokjun ingin menolongnya. Gangrim justru meminta pemuda itu lari dari jebakan yang telah menangkapnya. Gokjun benar-benar terus berlari meninggalkan lorong yang seluruh lantainya runtuh. Saat sudah keluar lorong dan selamat, pemuda ini menoleh ke belakang menatap ngeri pada keberadaan Gangrim yang kemungkinan sudah mati. Wajah Gokjun berubah murung saat mengatakan bahwa Gangrim mungkin bukan karakter utamanya. Dia pun berjalan pergi dengan kecewa sebab dia sangat menyukai cerita dengan plot regresi. Pemuda ini pun bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan cerita ini selanjutnya. Sama, Mimin juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi di cerita ini selanjutnya. Saat terjatuh dengan cepat dari lantai yang cukup tinggi, Gangrim dengan sigap menarik pedang dan menancapkannya di tembok sebagai pegangan agar dia selamat sampai bawah. Saat telah mendarat dengan selamat di bawah, pemuda ini mendapatkan pemberitahuan bahwa dia telah memasuki area rahasia. Gangrim juga mendapatkan peringatan keras bahwa monster dalam area rahasia lebih kuat dibandingkan monster di area normal. Setiap jalan juga memiliki perangkap dan monster yang harus dihadapi. Sistem memberikan Gangrim pilihan untuk diselamatkan atau menyerah.
Gangrim mengabaikan pertanyaan itu sebab dia tidak ingin menyerah begitu saja. Gangrim memutuskan melawan para monster yang lebih kuat yang datang padanya karena dia bisa mendapatkan status lebih banyak dengan ini. Dia harus melakukan ini dan memisahkan diri dari Gokjun karena dia butuh waktu untuk berkembang sendiri. Gangrim segera menyalakan api di tangannya dan melemparkannya ke arah para monster. Pertarungan sengit pun segera terjadi di area rahasia ini. Seperti dugaan Gangrim, statsnya bertambah dengan cepat di area ini. Setelah mengalahkan monster sebanyak itu, kekuatan Gangrim pun meningkat hingga tahap keempat. Pemuda ini berdiri di atas hamparan monster tengkorak yang telah kalah sambil berpikir bahwa semuanya jadi mudah karena sejak awal dia menaikkan statnya. Gangrim sendiri tidak menyangka dia bisa menaikkan statnya sampai setinggi ini. Di layar hologram menunjukkan bahwa kekuatan stamina, ability, sense, dan magic dari Gangrim meningkat perlahan. Pemuda ini bertanya-tanya sekuat apa dirinya sekarang. Terlepas dari status, semua orang mulai dari tahap pertama. Perbedaan setiap tahap adalah jumlah waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk menuju ke tahap berikutnya. Meskipun mendapatkan jumlah experience yang sama, tingkat pertumbuhan peserta akan jauh lebih tinggi apabila kelasnya bagus. Menurut Gangrim, orang-orang dengan Divine Class tinggi seperti Dokjun akan tumbuh kuat lebih cepat. Kalau Gangrim terus mengikutinya, dia akan melihat Gokjun meningkat lebih kuat dari sebelumnya dengan cepat. Kali ini, Gangrim bertekad untuk jadi orang pertama yang mendapatkan clear bonus. Untuk melakukannya, maka pemuda ini harus membereskan semuanya hari itu juga. Jadi, dia melangkah menuju ke lorong selanjutnya untuk menghadapi bos monster di tahap ini. Sebelum memasuki lorong, Gangrim sadar bahwa tempat yang dipijaknya sekarang memiliki aura berbeda dibandingkan area-area lainnya. Pemuda ini melihat pisau besi besar yang digantung di atas lorong, seakan bersiap memenggal siapapun yang berniat kabur keluar. Pemuda ini menghela napas berat sebab dia merasa seperti benar-benar berada dalam gunung pedang neraka. Gangrim menyalakan api di tangannya untuk melihat di dalam lorong itu penuh dengan bilah pedang yang mencuat, siap menusuk siapa saja yang lewat. Di dalam ruangan ini ada dua monster besar dengan wajah mengerikan yang bernama Martial General. Mereka adalah monster penguasa teknik pedang. Mereka bergerak seolah seperti satu orang. Mereka akan terus dipulihkan apabila tidak dikalahkan secara bersamaan. Gangrim langsung bersiaga dan mengeluarkan pedangnya melihat Martial General. Dia tegang melihat kedua monster itu secara langsung, meski dulu sudah pernah melihatnya. Gangrim bahkan mengumpat pada dirinya sendiri yang tidak bisa berhenti bergetar sejak melihat kedua monster itu. Pemuda ini yakin bisa mengalahkan mereka kalau dia bisa mengikuti rencananya sendiri. Selagi berpikir, mendadak salah satu monster itu menemukan Gangrim. Karena terkejut dengan cepat, pemuda itu menyerang wajahnya hingga membuat monster itu berteriak murka. Kemudian dia berlari sebab ditemukan lebih dulu oleh monster itu. Dia senang bisa mendapatkan perhatian mereka karena atribut kedua monster itu gold. Serangan apinya terlihat sangat efektif pada mereka. Harusnya Gangrim bisa mengulur waktu, tapi mendadak salah satu monster menebas kepala si monster wajah merah. Dia melakukan itu agar monster wajah merah tidak terus meraung kesakitan sebab tubuhnya akan segera dipulihkan oleh sistem. Gangrim sadar mereka akan terus membunuh untuk memulihkan lukanya. Menyerang secara langsung itu percuma. Jadi dia terus berlari mencoba memancing mereka untuk mengikutinya. Gangrim terus berlari tanpa memperdulikan tubuhnya yang tersayat-sayat pedang yang ada di seluruh lorong. Gangrim terus lari sampai keluar lorong mengerikan itu. Karena kurang hati-hati, dia menginjak tulang dan terjatuh. Di saat genting seperti ini, Gangrim harus segera melakukan sesuatu sebab salah satu monster sudah mendekat ke arahnya. Gangrim melakukan langkah cepat dengan membakar tali yang ada di dekat pintu lorong. Saat tali itu putus, maka salah satu monster pun ditebas oleh bilah pisau tajam yang tergantung tepat di depan pintu lorong. Dengan ini, satu monster berhasil tumbang, tapi satu monster lainnya sudah berhasil dipulihkan dan sekarang mengejar Gangrim. Pemuda ini kembali berlari dengan cepat menuju ke salah satu ruangan. Meski sedang tegang, di dalam hatinya Gangrim bisa bernafas lega saat mendengar suara bising mesin. Gangrim terus berlari cepat hingga akhirnya monster wajah merah itu ditebas oleh jebakan bilah pisau di atas lorong lagi. Kini giliran si monster dengan kuncir yang harus dimusnahkan.
Monster itu berteriak marah saat masuk ke salah satu ruangan dan tidak menemukan Gangrim di dalamnya. Tapi mendadak, Gangrim muncul menjegal kaki besar si monster dengan kekuatannya yang sudah dinaikkan. Kemudian, pemuda ini mendorong tubuh si monster agar masuk ke jebakan penggiling besi raksasa yang langsung menghancurkan tubuh si monster. Dengan ini, muncul pemberitahuan bahwa Martial General Human Grade telah dikalahkan dan Gangrim mendapatkan reward untuk prestasinya ini. Belum lagi, dia mendapatkan stat point tambahan karena berhasil mengalahkan lawan yang lebih kuat. Sambil jatuh terduduk, pemuda ini berpikir bahwa dia tinggal keluar dari tahap ini, maka dia pun menyelesaikan tantangannya. Sebelum itu, pemuda ini ingin memastikan sesuatu. Kalau itu adalah monster yang mengambil wujud dari manusia, apakah dia bisa mencuri takdirnya? Mata Gangrim pun mulai bersinar saat dia menggunakan skill khususnya, yaitu mencuri takdir dari seseorang yang telah mati. Apakah skillnya ini akan bekerja pada monster humanoid seperti dua monster Martial General ini? Setelah mengalahkan dua monster humanoid ahli pedang itu, Gangrim pun mencoba untuk mencuri takdir mereka. Jadi, pemuda ini duduk membukukan badan sambil telapak tangannya menyentuh tanah untuk mencari jumlah kematian di sekitar areanya. Lalu saat sistem menunjukkan ada dua orang yang terdeteksi, pemuda ini pun jadi sangat senang. Sebab itu berarti dia bisa mencuri takdir dari monster humanoid. Sebelum Gangrim bertemu dengan Baekhyun di kehidupan sebelumnya, dia hampir tidak pernah menggunakan skill mencuri takdir miliknya. Bukannya dia tidak mau menggunakannya, tetapi lebih karena dia tidak mampu menggunakannya. Tubuhnya yang lemah tidak memungkinkan pemuda ini untuk menggunakan kemampuan tersebut. Apalagi karena kurangnya energi sihir, dia tidak bisa memicu kemampuannya ini. Dulu dia seringkali membuat timnya kesal karena Gangrim tidak bisa menggunakan kemampuannya saat dibutuhkan. Ada batasan bahwa semakin lama waktu yang berlalu setelah kematian target, maka semakin banyak energi sihir yang harus dikeluarkan. Bahkan dengan sedikit sisa energi yang dia miliki, Gangrim tidak bisa mengaktifkan kemampuannya kecuali jika target mati tepat di depan matanya. Tiba-tiba terlintas di pikirannya, jika makhluk berbentuk manusia, bisakah Gangrim mencuri takdirnya? Dulu dia tidak bisa menggunakan kemampuan itu karena dia tidak bisa menangani sihir di dungeon tingkat atas, di mana para monster itu berada. Bahkan seberapa keras pun Gangrim mencoba, dia tetap tidak bisa melakukannya. Sekarang semuanya berbeda. Pemuda ini berhasil merampas sebagian dari kekuatan fisik para monster humanoid itu. Dia juga berhasil merampas kemampuan tendangan mematikan milik salah satu monster. Tendangan mematikan adalah kemampuan yang bisa diaktifkan saat pengguna mengeluarkan tendangan atau saat pengguna menggunakan pedang. Sebagai senjata, kemampuan ini bisa meningkatkan serangan pedangnya hingga setara kemampuan setan kelas 3. Gangrim tidak sabar dan langsung mencoba kemampuan tendangan mematikan yang baru saja didapatkan. Pemuda ini bergerak dengan gesit sambil mengayunkan pedang yang kini dilapisi sihir yang cukup kuat. Setelah selesai berlatih, Gangrim menyadari bahwa pedangnya kini terasa sangat ringan. Pemuda ini pun tersenyum bahagia mendapatkan kemampuan yang sangat bermanfaat ini. Sayangnya setelah itu dia mendapatkan peringatan karena telah mengumpulkan sejumlah karma dalam jumlah besar. Tetapi bagi Gangrim itu tidak masalah. Sebab dibandingkan dengan mencuri dari manusia, mencuri dari monster tidak akan menimbulkan banyak masalah. Gangrim berpikir jika balasannya adalah kemampuan yang sangat besar, maka dia mungkin bisa menerimanya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa seseorang yang terlalu banyak memiliki karma akan melampaui batas, dan orang yang melampaui batas seperti itu sangat menyedihkan. Dengan wajah murung, Gangrim berpikir seberapa dekatkah dia dengan batas itu. Saat ini, Gangrim menyentuh pintu keluar dan dengan ini dia berhasil menyelesaikan tantangan tahap pertama. Gangrim pun keluar dari gerbang dengan santainya. Kemudian semua orang terkejut melihat pemuda itu bisa mengalahkan bosnya, menyelesaikan tantangan dengan selamat. Gokjun bahkan langsung melompat ke arahnya dengan ceria. Seo Gangrim pun menghindar dengan kilat. Dia tidak mau dipeluk oleh Gokjun yang selalu terlihat bersemangat. Di sela pembicaraan mereka, sosok misterius yang sebelumnya memberikan instruksi menghampiri Gangrim. Dia mengucapkan selamat atas pencapaian Gangrim dan meminta pemuda itu untuk bicara sebentar dengannya. Setelah Gangrim bicara dengan sosok wanita misterius itu, dia mendapatkan kamar pribadi di asrama pelatihan. Kamarnya terlihat luas dan bersih, lengkap dengan ranjang besar yang nyaman.
Gangrim pun mendapatkan hadiah pertama setelah melakukan rintangan tahap pertama. Hadiahnya adalah sebuah tas kecil berwarna coklat yang bisa menyimpan benda apapun dengan berat dan ukuran berapapun. Gangrim memegang tasnya dengan senyum senang, sebab ini adalah item inventaris yang sangat sulit untuk didapatkan. Kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis seperti ini tidak boleh terlewatkan. Kemudian, Gangrim memasang tas itu di ikat pinggangnya. Selanjutnya, pemuda itu memegang sebuah password WiFi di tangannya. Ini juga hadiah yang dia dapatkan setelah memenangkan tahap pertama. Dengan ini, dia bisa mengakses internet dan mencari berita tentang bencana yang terjadi di luar sana. Tanpa sengaja, Gangrim melihat ada berita yang baru di post dari Protection Agency. Dengan cepat, Gangrim menonton video berita itu yang mengatakan bahwa sekarang di pusat perlindungan, mereka berusaha untuk melindungi para peserta yang kehilangan indera perasa. Melihat wajah reporter yang sangat mirip dengan Baekhyun, Gangrim pun langsung menggunakan kemampuan membaca takdir miliknya untuk melihat identitas asli dari wanita ini. Sayangnya saat ini, takdir reporter wanita itu sedang dilindungi, jadi Gangrim tidak bisa membaca takdirnya. Alhasil, Gangrim hanya bisa mendengarkan saat reporter wanita itu berpesan agar mereka tidak khawatir. Meski ada perubahan yang akan terjadi di masa depan, pihak agensi akan melindungi masa depan mereka. Jadi, reporter wanita itu meminta mereka untuk selalu percaya pada Protection Agency. Gangrim mengucapkan kembali kata terakhir yang diucapkan oleh reporter wanita itu, bahwa mereka harus percaya pada agensi Destiny Protection. Gangrim tahu bahwa agensi Destiny Protection adalah tempat di mana hanya para elit di antara para pengangkat terpilih berkumpul dan semua perwira perlindungan. Mereka menyembunyikan identitasnya dengan menutupi wajah mereka dengan topeng. Jika wanita itu adalah Baekhyun yang telah menyerang mereka, rupanya adalah salah satu dari petugas pelindung takdir. Apa yang harus dilakukan Gangrim? Mendapatkan kesimpulan menegangkan seperti ini membuat Gangrim langsung bangkit dengan ekspresi syok. Dia baru saja ingat bahwa wanita itu begitu kuat. Meski begitu, sulit untuk dijelaskan bagaimana semua orang di masa itu tidak mengenal dia. Sudah pasti kemungkinan dia memang berasal dari agensi Destiny Protection. Memikirkan hal itu membuat Gangrim mengusap kepalanya dengan frustasi. Sementara itu, di sisi lain, di dalam sebuah ruang rapat, seorang pria rambut kuning selaku pemimpin sedang marah kepada semua anggota timnya. Dia kesal karena ada seseorang yang berhasil menyelesaikan tantangan tahap 1 hanya dalam waktu 1 hari. Dia juga kesal karena ada orang yang berhasil membersihkan wilayah rahasia dan memiliki takdir serta kemampuan yang sangat tinggi. Sosok yang bernama Prince itu memarahi anggota timnya selaku perancang agar bertanggung jawab pada penyusunan tata letak ruangan. Setelah itu, mereka meminta menuliskan laporan kejadian dan segera menghapus jebakan yang berhasil dilewati oleh Seo Gangrim. Sisanya, dia menyuruh anggota timnya untuk pergi dan membasmi iblis. Mereka semua pun bergegas pergi dan menuruti perintah sang atasan setelah mengenakan topeng kembali, meninggalkan sang perancang yang masih sibuk terpaku dengan laptopnya. Dia pusing ada peserta yang berhasil menjebak makhluk-makhluk jahat dengan jebakannya sendiri. Jika dalam tahap kedua nanti juga bisa diselesaikan dengan cara yang mudah dalam waktu sehari, maka dia akan mendapatkan masalah lebih besar dari atasannya. Kalau diketahui atasan yang lebih tinggi bahwa seseorang yang baru membangun kemampuannya bisa meningkat dengan cepat seperti ini, bagaimana? Maka dia selaku perancang ruangan juga akan mendapatkan masalah. Dan inilah akhir dari part 3 manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Pemburu Kelas Terendah. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.